Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Baik ya. Nah, untuk di video kali ini Bapak akan menjelaskan materi kelanjutan dari video yang sebelumnya atau materi yang sebelumnya. Jadi Bapak harap kalian kalau menonton setiap video yang Bapak bagikan di YouTube channel Bapak, kalian kalau bisa membuat rangkuman sendiri ya, dengan bimbingan orang tua kalian, supaya kalian dapat memahami materi yang Bapak sampaikan itu lebih baik. Jadi kalau misal ada pertanyaan, kalian dapat menyampaikan pertanyaan itu ke orang tua kalian atau dapat menyampaikan ke WA Bapak. Nanti Bapak akan menjawab pertanyaan dari kalian, gitu ya. Nah, kemarin itu Bapak mengirimkan tugas atau minta kalian untuk mengerjakan soal itu tentang melanjutkan teks percakapan, ya kan? Masih ingat ya? Nah, percakapannya itu ada kata ungkapan. Nah, kata ungkapannya itu yang mana anak-anak? Yang buah tangan, ya kan? Buah tangan ini termasuk ke dalam ungkapan. Kalian buka-buka lagi catatan kalian tentang ungkapan. Ungkapan itu apa ya? Nah, contoh-contoh dari ungkapan yang sudah Bapak jelaskan di video yang sebelumnya itu apa saja? Nah, kalian ingat-ingat. Kita bahas ayahnya Udin dan kakaknya Mutiara itu berkata, anak-anak, ayah membawa buah tangan. Nah, buah tangan itu apa anak-anak? Buah tangan itu oleh-oleh, artinya oleh-oleh. Lalu Udin akan mengatakan apa setelah diberikan buah tangan? Lalu kakaknya si Mutiara ini juga akan menjawab apa setelah diberikan oleh-oleh dari ayahnya? Nah, Udin akan mengucapkan terima kasih. Nah, kalimatnya seperti ini. Terima kasih ayah sudah membawakan oleh-oleh. Nah, itu kalimatnya Udin. Lalu kalimat yang akan diucapkan oleh kakaknya Udin itu seperti ini. Wah, terima kasih banyak ya, Mutiara suka sekali bukunya. Nah, itu kalimat yang akan diucapkan dari kedua anaknya si ayah ini. Gitu ya. Pada intinya Udin dan Mutiara akan menjawab ucapan terima kasih. Gitu. Kenapa? Karena sudah dibawakan buah tangan. Gitu. Kalian juga seperti itu. Jadi kalau ada yang memberikan buah tangan atau oleh-oleh, kalian juga harus mengucapkan terima kasih. Paham ya? Nah, selanjutnya tadi Mutiara diberikan buku. Jadi Mutiara ini menyukai buku. Dia itu suka membaca. Nah, terbukti ada 4 rak buku yang dimiliki Mutiara. Ada 4 rak buku ini ya, sesuai gambar. Nah, kita baca terlebih dahulu teks bacaan. Bapak bacakan, Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Nah, ada 2 buah pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama itu berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Nah, berarti kita harus menghitung semua buku yang ada di 4 rak. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya?
Nah, caranya gimana ya? Caranya akan Bapak bahas pada tampilan yang selanjutnya. Nah, Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Nah, jadi bukunya Mutiara yang 4 rak itu dikelompokkan oleh Udin dan Mutiara. Nah, tiap-tiap kelompok itu berisi 10 buku. Masih ingat ya nilai tempat yang sudah kalian pelajari di kelas 1. Nah, kalian sudah mempelajari puluhan dan satuan. Nah, karena ini satu kelompok satu puluhan, berarti satu puluhan itu bernilai 10, ya kan? Nah, dari mana 10? Karena 1 dikali 10, gitu ya. Satu puluhan itu 1 dikali 10 sama dengan 10. Kalau misalkan ini 20-an, ya berarti 2 dikali 10 sama dengan 20. Berarti 20-an itu sama dengan 20, gitu ya. Nah, puluhan itu dikalikan 10. Paham ya anak-anak ya? Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada tumpukan buku juga. Nah, masing-masing tumpukan buku ini yang di sebelah kiri yang Bapak tunjuk pakai kursor ini, kelihatan ya. Nah, itu tiap kelompok, tiap tumpukan buku itu terdiri dari 10 buku. Nah, berarti karena ini satu tumpukan itu 10 buku, berarti ya 1 puluhan, gitu ya. Nah, ada berapa banyak tumpukan buku? Kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 tumpukan buku. Berarti gambar yang sebelah ini, sebelah kiri ini ada 50-an. 50-an. Sama dengan berapa nilai 50-an? Sama dengan 50. Paham ya? Nah, yang sebelah kanan itu ada berapa buku yang ditumpuk? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 buku, berarti 7 satuan. Nah, kalau 7 satuan berarti ya 7 dikali 1 karena satuan. Kalau puluhan dikali 10, kalau satuan dikalikan 1. Berarti ini ada 50 buku. Yang di sebelah kiri, yang di sebelah kanan ada 7 buku. Kita jumlahkan. Nah, ini ada pembahasannya. Jadi ada 5 kelompok buku atau 50-an. Dan juga ada 7 buku satuan. Nah, kalau ditambahkan hasilnya ya 50 ditambah 7 sama dengan 57 buku. Kesimpulannya, banyaknya buku Mutiara adalah 57 buku. Gitu ya. Paham ya anak-anak ya? 1 puluhan itu dikalikan 10. Kalau 1 satuan itu dikalikan 1. Begitu. Nah, anak-anak, ini ada soal kita bahas bersama-sama. Kita baca dulu perintahnya lalu soalnya. Perintahnya itu ayo kita hitung jumlah buku pada gambar. Nah, soalnya itu jumlah buku puluhan itu ada 7. Sedangkan jumlah buku satuan itu ada 7 juga. Nah, ini gambarnya ya. Ini ada 7 puluhan dan yang di sebelah kanan itu ada 7 satuan. Nah, perintahnya itu kita hitung jumlahnya, ada berapa banyak buku kalau semuanya ini ditambahkan. Caranya masih sama seperti yang tadi. Kalau puluhan itu dikalikan 10, kalau satuan ya dikalikan 1. Begitu ya. 7 puluhan itu sama dengan 7 kali 10, atau hasilnya itu 70 buku.
Paham ya? Lalu ditambahkan 7 buku satuan, ya 7 kali 1 sama dengan 7. Kalau ditambahkan 70 ditambah 7, hasilnya 77. Jadi ada 77 buku pada gambar. Begitu ya. Selanjutnya Bapak akan membahas selanjutnya kalian amati gambar yang paling atas dulu. Nah, gambar yang Bapak tunjukkan menggunakan kursor, menggunakan anak panah ini. Nah, ini yang paling kiri itu ada satu kubus satuan. Satu kubus satuan. Ini ya, kelihatan ya. Kubus itu bentuknya seperti kardus. Paham? Kardus, pernah melihat ya kardus ya. Nah, kalau misalkan satu kubus satuan itu jumlahnya ada 10, itu ya nilainya menjadi satu kubus puluhan. Masih ingat ya? Satu puluhan itu sama dengan 10 satuan. Masih ingat? Dikalikan 10 ya. Jadi ini yang Bapak tunjukkan pakai kursor ini, pakai anak panah, itu nilainya satu kubus puluhan atau sama dengan 10 kubus satuan. Begitu. Nah, coba kalian amati gambar yang ada di tengah ini. Hitunglah jumlah kubus satuan berikut. Nah, ini ada beberapa satu kubus puluhan. Kita hitung bersama dulu ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada 10 kubus puluhan. Nah, 10 kubus puluhan itu nilainya sama dengan 10 dikali 10 sama dengan 100. Paham ya anak-anak ya? Berarti 10 kubus puluhan sama dengan 100 kubus satuan. Nah, atau bisa dinilai atau dapat diganti dengan nilai 1 kubus ratusan. Ya, 1 kubus ratusan sama dengan 100. Nah, kalian sudah mempelajari nilai tempat. Ada satuan, ada puluhan, ada ratusan. Kalau puluhan itu dikalikan 10, kalau satuan dikalikan 1, kalau ratusan dikalikan 100. Gitu ya. Nah, paham ya nilai tempat? Di sini kalian sudah mempelajari 3 nilai tempat. Di kelas 1 kalian sudah mempelajari nilai tempat satuan, nilai tempat puluhan, nilai tempat ratusan. 2 ya, nilai tempat satuan dan puluhan. Nah, di sini Bapak tambahkan materinya nilai tempat ratusan, gitu ya. Kalau satuan dikalikan 1, kalau puluhan dikalikan 10, kalau ratusan dikalikan 100. Gitu. Paham ya? Nah, kalau gambar yang di tengah ini digabung semua menjadi satu, bentuknya akan seperti yang di bawah. Nah, ini nilainya 1 kubus ratusan atau 100 kubus satuan. Kita kerjakan soal berikut bersama-sama. Perintahnya itu, hitunglah jumlah kubus berikut ini. Nah, ini nomor 1 ya. Nah, ini ada 1 kubus ratusan, ya kan? Terus ini ada berapa kubus puluhan ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kubus puluhan. Dan juga ada satuannya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kubus satuan. Nah, kita hitung semua ya. Nah, ini nilainya 100, ya kan? 1 kubus ratusan itu sama dengan 100. Masih ingat ya? Lalu ini ada 7 kubus puluhan, kalau dikalikan 10
itu 7 kali 10, 70. Selanjutnya ini ada 8 kubus satuan, ya 8 kali 1 sama dengan 8. Kalau kita jumlahkan semua, hasilnya jumlah semua kubus itu 178. Angka ini 178 kalau ditulis seperti ini, 178. Paham ya anak-anak ya? Nah, untuk soal nomor 2 dan 3 kalian kerjakan sendiri dengan bimbingan orang tua kalian. Seperti biasa, tugasnya itu kalian kumpulkan di link pengumpulan tugas yang akan Bapak bagikan di grup kelas. Begitu ya. Jadi, Bapak harap kalian kalau bisa mengumpulkan tugas tepat waktu. Waktunya itu lama, 24 jam. Ya, kalau Bapak membagikan tugasnya ini jam 8 pagi, ya berarti jam 8 pagi besok itu kalian sudah tidak bisa mengumpulkan tugas. Nah, sebelum Bapak tutup, Bapak selalu mengingatkan kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu ada memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Nah, kalian harus mematuhi protokol kesehatan tersebut supaya COVID-19 itu cepat hilang. Jadi kalian dapat belajar di sekolah. Ya, belajar di sekolah, terus berinteraksi atau bercanda, bermain dengan teman-teman kalian, dengan guru kalian. Nah, kalau di sekolah seperti itu. Jadi kalian belajarnya lebih maksimal, gitu ya. Paham ya anak-anak ya? Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan. Bapak cukupkan video ini. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.